pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah, para pejabat tinggi madya dan pratama dari kementerian dan lembaga mitra, para pejabat pimpinan tinggi madya, para staf ahli, staf khusus, para pejabat pimpinan tinggi pratama, dan rekan-rekan dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa mengadakan penandatanganan terhadap 20 kementerian dan lembaga yang merupakan mitra dari Kementerian Hukum dalam berbagai layanan yang kita berikan kepada semua teman-teman kementerian dan lembaga yang hadir. Ke-20 kementerian lembaga yang dimaksud, yang pertama adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Sunarto sebagai Sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian Bank Indonesia langsung dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Ferry Warjio. Yang ketiga, Kepolisian Republik Indonesia dan Pak Kapolri langsung juga datang untuk menandatangani. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri. Kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi juga dihadiri oleh Wakil Menteri. Kementerian Kehutanan juga diwakili oleh pejabat Sekretaris Jenderal ya Pak. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup, tadi pagi Pak Hanif WA ke saya, mohon maaf untuk tidak bisa hadir karena sedang ada raker di DPR. Kemudian Kementerian Koperasi, terima kasih Pak Menteri Koperasi. Ini mitra yang paling sering hari ini kita berkoordinasi. Kemudian Menteri Ekonomi Kreatif, Tengku Rifki Arsyah. Kemudian Kementerian SDM diwakili oleh Wakil Menteri SDM, Bapak Yulio Tanjung. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang dihadiri oleh Bapak Menteri Bapak Nesar Patria. Kementerian Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo juga diwakili oleh Sekretaris Jenderal. Kementerian Perdagangan dihadiri oleh Bapak Menteri Bapak Budi Santoso. Kementerian BUMN dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Bapak Kartika Wirjoatmojo. Kemudian Kementerian Perhubungan, Bapak Dudi Purwagandi atau yang mewakili. Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Bapak Todotua Pasaribu. Walaupun orang Batak tapi asalnya besar dan bersama-sama saya di satu daerah, Sulawesi Tengah. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Ibu Kristina Aryani. Ini teman lama di Balek. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, Bapak Fansarullah Asa. Kemudian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan juga diwakili oleh Ibu Wakil Kepala, Ibu Agustina Arumsari. Sekali lagi atas nama Kementerian Hukum saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam rangka untuk mempererat kerjasama di antara kita. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, setiap kali kita mendapat arahan dari beliau selalu ingin atau mengingatkan setiap saat bahwa perlunya kolaborasi yang intens antara seluruh kementerian dan lembaga di masa pemerintahan saat ini. Oleh karena itu,
dengan kita bergabung dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, insya Allah apa yang menjadi cita-cita kita bersama untuk membawa Indonesia maju menuju Indonesia Emas tahun 2045, saya yakin bisa kita raih dan bisa kita capai atas kolaborasi yang kita lakukan. Namun demikian, kepada Bapak Ibu Menteri yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang merupakan tugas dan tanggung jawab Kementerian Hukum pasca dilakukannya reorganisasi atau restrukturisasi. Kementerian Hukum saat ini memiliki 3 direktorat jenderal, yakni Direktorat Jenderal Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ada juga badan, yakni Badan Strategi Kebijakan, kemudian ada Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan yang terakhir Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Khusus untuk tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perundang-undangan tentu memiliki keterkaitan langsung dengan Bapak Ibu pimpinan lembaga negara yang ada. Karena ini menyangkut soal tugas baik dalam rangka penyusunan maupun dalam hal harmonisasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara yang lain untuk terus berkoordinasi, terutama dalam penyusunan suatu rancangan peraturan pemerintah untuk kita bekerja sama menghindari terlalu banyaknya izin prakarsa yang harus selalu dibuat. Kami berharap untuk senantiasa bisa berkoordinasi dengan kami, terutama Direktorat Jenderal Perundang-undangan, agar dibuatkan dalam proses perencanaan untuk masuk dalam program penyusunan atau yang kita kenal dengan Proksun. Dengan demikian, kalau ini kita lakukan, insya Allah tata hukum kita sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Sekjen tadi untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dari sisi perencanaan bisa kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, saat ini kami bertransformasi untuk mengembangkan sebuah sistem digitalisasi di Kementerian Hukum. Ini penting sekali, kami banyak belajar, termasuk kepada Gubernur Bank Indonesia. Dengan produk karya anak bangsa yang kita kenal dengan suatu sistem pembayaran yang saat ini sudah sangat terkenal, dan saya yakin di antara kita semua hari ini kita menggunakan hasil produksi dari teman-teman di Bank Indonesia. Demikian pula halnya di Kementerian Hukum. Atas dukungan Kementerian Komdiji kami terima kasih. Clearance terhadap setiap pengadaan yang kita butuhkan untuk mendapatkan persetujuan clearance dari kementerian, Kementerian Hukum pun juga sangat terbantu, Pak. Dengan transformasi digital yang kami ingin kembangkan, saya yakin Menteri Koperasi sudah merasakan sekarang, Pak. Dengan tugas beliau harus menyiapkan 80.000 hari ini untuk pendaftaran Koperasi Merah Putih, itu bukan pekerjaan biasa dan harus selesai dalam waktu ataupun mungkin di akhir bulan ini. Kalau lewat proses normal, tidak menggunakan digitalisasi, saya yakin dan percaya program itu tidak akan pernah berhasil. Namun inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Hukum, terutama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, saat ini kami membuat line khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih yang bisa dalam waktu bersamaan 1.000 pendaftaran bisa bersamaan dalam 1 jam. Artinya dalam 1 kali 24 jam pendaftaran Koperasi Merah Putih yang oleh sistem itu langsung bisa disahkan, itu bisa 24.000 per hari. Artinya pembentukan 80.000 itu hanya membutuhkan waktu 4 hari, Pak Menteri Koperasi. Itulah inovasi yang kami lakukan sekarang. Tentu demikian pula halnya dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
dengan Menteri Ekonomi Kreatif, juga Menteri UMKM ataupun juga dengan kementerian yang lain termasuk BUMN semua. Tentu inovasi-inovasi yang kita lakukan, baik digitalisasi yang sedang kita kembangkan, termasuk Bapak Ibu sekalian, untuk di Direktorat Jenderal Perundang-undangan, untuk harmonisasi, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, atau apapun di bawah tingkatan undang-undang, dengan e-harmonisasi yang kami kembangkan, yang merupakan karya cipta anak sendiri di Direktorat Jenderal Perundang-undangan. Sekarang harmonisasi itu hanya membutuhkan paling lama 5 hari, kegiatan harmonisasinya bisa selesai. Dan saya tentu tidak mungkin bercerita banyak, karena tentu Bapak Ibu di kementerian masing-masing bisa merasakan layanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum saat ini. Karena itu sekali lagi terima kasih atas semua dukungan dan terima kasih kepada seluruh unit kerja di Kementerian Hukum. Silahkan untuk berkreasi. Jadi Pak Kapolri, ada satu Pak yang ingin saya sampaikan terkait dengan digitalisasi. Saya bersyukur saya bersama dengan Pak Sekjen, kami lagi merencanakan pembangunan yang kita kenal super apps Pak. Jadi Pak Wakil Menteri Komdiji, kita lagi berusaha. Insya Allah di tahun depan paling lambat seluruh layanan, baik itu yang diperlukan oleh kementerian ataupun layanan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, insya Allah Kementerian Hukum akan mempercepat seluruh layanannya by digital. Salah satu nama, ini pemberian Pak Niko, Pak Kapolri. Nama super apps yang kita kembangkan itu namanya Caraka Pak. Caraka itu begitu beliau sampaikan ke saya langsung setuju Pak. Karena itu singkatan dari cara kita berkomunikasi. Inovasi-inovasi ini tidak muncul dengan sendirinya Bapak Ibu sekalian, tetapi sebuah komitmen atas arahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa Bapak Presiden menginginkan sebuah akselerasi atau percepatan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan itulah yang menjadi panduan kami di Kementerian Hukum dalam hal melakukan layanan, baik di kementerian lembaga maupun di layanan kepada masyarakat. Saya rasa sekali lagi saya ucapkan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh unit kerja dan kepada seluruh kementerian lembaga yang hadir. Ini yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Sekjen, insya Allah nanti dalam bulan depan, karena ini sebuah keharusan, baik karena adanya kebutuhan menyangkut soal perubahan nomenklatur, tetapi juga menyangkut soal perluasan kerjasama yang kita bisa lakukan. Kementerian Hukum juga butuh dukungan dari kementerian lembaga yang lain. Karena itu dengan sinergi ini saya yakin kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin yakin bahwa cita-cita Bapak Presiden dan cita-cita kita semua akan menuju Indonesia emas, insya Allah akan bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.